أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini marilah kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Tafadhol Syekh. Materi Pak, kasih Pak. Buyanya harus dapat Pak. Beda. Selamat datang Buya Ar-Razi. Baik, wafilah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar, halaman 184 ya. 184 140 ya. 40H ya. Qala, masih berbicara tentang zakat. Malam hari ini kita akan membahas tentang nisab zakat ya. Nisab itu kadar minimal seseorang itu wajib membayar zakat. Nah, itu dia. Jadi standar minimal. Nah, itu dia. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Faslun, ini adalah satu fasal. Apa dia? Wa awwalu nisabidz dhahabi 20 mithqalan. Fasal ada tak? Hah? Salah ya? Ini. Nah, ini kepalanya terpotong. Nah, jadi nanti sampai kemari dia. Sabarlah kan itu kan. Halaman 265 ya. 265. Oke. Kita potong tuh. Wa awwalu nisabidz dhahabi 20 mithqalan. Dan permulaan daripada nisab emas itu adalah 20 mithqal. Jadi satu mithqal itu
sama dengan 4,25 gram. Nah, jadi 1 mithqal itu 4,25 gram dikalikan 20. Berapa, Tat? 85 gram. Nah, itu dia. Wa fihi, dan pada 20 mithqalan itu, pada 20 mithqal itu, rubu'ul ushri, 1/4 dari 1/10. Jadi yang 20 itu dibagi 10. Kemudian dari yang 10 itu diambil 1/4-nya. Berarti 2,5%. Nah, itulah dia. Dalam 20 mithqal itu zakatnya 2,5%. 1/4 dari 1/10 itu wa huwa nisfu mithqalin. Dia adalah setengah mithqal. Berarti tadi kalau dia 1 mithqal itu beratnya 4,25 bagi 2. Berarti 2,125 ya. Nah, itulah dia. 125. Nah, itu dia. Wa fi ma zada fa bihisabihi, dan pada emas yang berlebih ya. Maksudnya ketika dia lebih dari 20 mithqal, bertambah dia fa bihisabihi, maka dengan hitungan yang bertambah tersebut. Maka dengan hitungan yang bertambah tadi 4,25 bagi 2. Kan ya 2,125. Wa nisabul wariq, sedangkan nisab dari uang kertas ya. Uang kertas apa? Perak. Uang perak. Mi'ata dirham, 200 dirham. 1 dirham itu beratnya sekitar 2,976 gram. 2,976 gram kali 2,976 gram kali 200 berarti 5,2 2 gram. Kalau 1 dirham itu misalnya sekarang 65.000, berarti punya uang sekitar 18 juta, wajib zakat. Punya uang 200 dirham, wajib zakat. Wa fi mazada wa fiha rubu'ul ushri, pada yang 200 dirham itu 1/4 dari 1/10. Wa huwa 5 darahim, dia adalah 5 dirham. Kalikan saja berapa tadi, Tat? 2,9776 ya. Kalikan dengan 5. Kalikan 5. Berapa, Tat? 14,88 gram dirham perak tadi ya. Itulah zakatnya. Kali 5. Wa fi ma zada fa bihisabihi, maka pada apa-apa yang berlebih, maksudnya ketika nisabnya berlebih, maka sesuai dengan hitungan nisab yang berlebih tadi. Apa kata Syekh pensyarah? Beliau mengatakan zakatul dhahabi wal fiddah thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Zakat emas, zakat perak itu thabit, tetap
dalilnya itu tetap berdasarkan Alkitab, ya, As-Sunnah, dan ijma'nya umat ulama. Dari mana kita bisa mengatakan berdasarkan Alkitab, Al-Quran? Nah, lihatlah di Quran itu surah At-Taubah, ya kan? Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini dalilnya nih jelas. Nah, berapa tak? Ayat berapa tuh? Ayat 34 At-Taubah, ya kan? Jadi dalilnya jelas. Punya emas perak tak diimpakkan, siap-siaplah di neraka, kan itu. Impak di sini apa? Wal muradu bil kanzi huna, dan yang dimaksud dengan al-kanz, menyimpan di sini, malam tu'adda zakatuhu, sesuatu yang tidak ditunaikan zakatnya. Apa saja yang tidak ditunaikan zakatnya, itulah yang namanya menyimpan. Kalau kita menunaikan zakat, berarti kita dianggap tidak menimbun harta. Nah, itu dia. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, apa kata Nabi? Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidaklah dari pemilik emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, yang dia tidak menunaikan dari emas perak itu haknya. Haknya di sini kewajibannya maksudnya, kan? Illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali adalah ia pada hari kiamat. Apa ia itu? Yang disebutkan daripada al-madhkur min dhahabin wa fiddah, min dhahabin, al-madhkur min adh-dhahabi wal fiddah. Suffihat lahu safaihu min nar. Nanti itu efeknya itu, kecuali adalah ia pada hari kiamat nanti, ya, pada hari kiamat itu, suffihat lahu safaihu min nar, di apa namanya itu, lipatan tuh, dilipat, ya, sofah, ya, sofih. Jadi dilipatkan untuknya apa? Lipatan-lipatan dari api neraka. Dilipatkan untuknya lipatan-lipatan dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha, kemudian dipanaskan di atasnya, fi nari jahannam, di neraka jahanam. Maksudnya nanti ada lempengan, dari lempengan neraka itu yang akan dipanaskan untuknya. Dipanaskan untuk dia, fatukhwa biha jabhatuhu, lalu dia apa tuh? Setrika, ya, setrika dengan lempengan tadi keningnya, jambuhu lambungnya, dhahruhu punggungnya. Nah, ini dalil hadis ini menunjukkan wajibnya bayar zakat. Kenapa wajib? Karena ada ancaman hukuman jelas di neraka. Apa? Jabhatuh, kanyang, ya, kening, lambuang, nah, melambuang, kan? Dhahruhu punggung, kan? Punggung. Sini. Kullama baradat u'idat lahu, setiap dingin maka dikembalikan untuknya menjadi panas. Nah, itu terus. Dalam hadis itu ada kata hak, ya kan? Haqqaha, ya kan gitu. Haqqaha.
Wa haqquha zakatuha, dan adapun haknya itu adalah zakatnya. Jadi kalau kita belum menunaikan haknya, maksudnya belum menunaikan zakatnya. Wa amma nisabuha, adapun nisabnya zakat itu. Nah, ini berapa nisabnya? Kita sekarang di Indonesia ini kan nggak pakai uang dinar ya kan, uang dirham. Coba-coba kita pakai, ditangkap polisi kita kan itu kan. Kenapa? Rupiah. Nah sekarang kalau rupiah itu nanti nisabnya kemana? Ke emas atau perak? Nah kan itu dibahas di sini. Wa amma nisabuha fa kama dzakarahu syekh. Jadi nisabnya itu seperti yang disebutkan oleh Syekhul Musannif. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi dikatakan firriqah ruba'ul ushri, pada perak itu ada 1/4 dari 1/10. Nah itu dia. Bentar Pak. Ini ada 1/4 dari 1/10 ya kan. Ini hadis ini riwayat Imam Ahmad. Ada tuh di catatan kaki Pak, Imam Ahmad. Kemudian warriqatu al-fiddatu wadh-dhahab. Ar-riqatu wadh-dhahab. Tapi dalam hadis ini kata-kata riqah itu adalah emas dan perak. Tidak hanya perak tapi emas dan perak. Ini satu poin, berarti ada kewajiban membayar zakat dari emas dan perak berupa 2,5%. Nah, ini sudah jelas. Kalau ada yang mengingkari kewajiban zakat emas dan perak, maka dia kafir, keluar dari Islam. Gawat. Kenapa? Jelas. Sharih. Nah, itu dia. Itu Pak. Iya. Kecuali emas hitam ya kan? Nah. Wada'a Ibnul Munzir. Ah, ini yang menarik nih. Ibnu Munzir mengklaim akan annal ijma' mun'aqidun, bahwasanya ijma', kalau sudah ijma' itu berarti kesepakatan, itu telah terjadi ya, kesepakatan terjadi ala anna nisabal fiddah mi'ata dirham, bahwasanya nisab perak itu 200 dirham. Ini jemaah nih Tan, nisab perak itu 200 dirham. Wa ala anna nisabal dhahab 20 mithqalan, dan sepakat atas nisab emas itu 20 mithqal. Tapi koma, bukan titik ya. Kalau sekarang ini kita sering memahaminya titik. Kalau di sini koma. Nah, kenapa koma? Idza balagat qimatul dhahab mi'atai dirham. Kalau harga emas itu mencapai 200 dirham. Jadi standarnya itu perak. Perak. Jadi seandainya misalnya harga kita punya dinar itu 20 mithqal, ternyata harganya tak mencapai 200 dirham, maka tak wajib zakat. Nah, itu dia. Jadi di sini standarnya 20 mithqal itu apabila harga emas itu mencapai 200 dirham. Ya kalau sekarang 18 juta. 18 juta. 18 juta. Satu dirham itu kalau hitungannya 2,976 gram. Berapa harga perak 1 gram, tak? 35.000. Hah? 35.000 kali 595,2.
Berapa tuh, Pak? 35.000 kali 5 95,2. 20 juta 800. 20 juta 800. Nah, wajib. Jadi kalau emas itu sekarang berlebih udah kan? Berarti sudah pasti 20 mithqal itu wajib zakat. Kenapa sudah lebih harganya dari 200 dirham? Nah, apa ya? Iya. Cuma nanti yang akan dibahas kalau kita punya uang itu kira-kira kembalinya ke emas atau perak, kan gitu. Kalau kita mengacu kepada pendapat ini ke perak. Kenapa? Karena emas saja itu wajib zakat kalau mencapai harga 200 dirham. Emas saja. Nisab emas itu 20 miskal. Catatannya bila harganya mencapai 200 dirham. Ini ya. Berarti standar itu dirham di sini. Dari Ibnu Munzir ini. Sehingga sebagian ulama mengatakan zakat uang itu menggunakan standar dirham. Bukan dinar, tapi dirham. Kenapa? Dengan menggunakan standar dirham kita merujuk kepada pendapat Ibnu Munzir, Al-Munzir, Ibnu Munzir. Kenapa yang dijadikan patokan itu dirham? Yang kedua, lebih banyak manfaatnya terhadap kaum muslimin. Nah, itu dia. Jadi kalau harga emas 20 miskal itu mencapai 200 dirham wajib zakat. Kalau tidak, tak wajib. Itu ya. Kalau sekarang lebih tinggi daripada. Kalau sekarang udah pasti wajib. Karena lebih tinggi ya. Nah. Berarti patokan dirham ini sudah jadi kah atau masih fiddah? Apa ya, Tat? Dirham itu fiddah atau dirham? Dirham. Sudah jadi dirham. Iya. Sudah jadi bentuk kan? Iya, dirham. Iya, bukan dirham, bukan apa? Bukan dirham. Bukan dirham. Tahan. Dirham itu standarnya di sini 2 berapa tadi? 2,976 ya. Nah, ini nah di sini dijelaskan ya kan? Li'anna dinar, karena dinar itu kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bithnai asyara wa nisfin. Jadi 1 dinar itu pada masa Nabi itu setara dengan 12,5 dirham. Dirham. 1 dinar itu setara dengan 12,5 dirham. Berarti kalau 20 dinar berapa dirham dia? 20 dinar berarti berapa dirham? Nah, itu dia. Hah? Zaman Nabi 1 dinar itu setara dengan 12,5 dirham. 12,5 berarti 25 ya? 25 dirham. 25 dirham kan? Tapi Nabi menggunakan standar apa? 200 dirham. Nah, itu dia. Untuk dirhamnya 200, enggak 250. Nah, jadi patokannya kemana? Ke dirham. Kemudian faqad yanhattu si'ruhu wa qad yaghlu. Kadang-kadang emas atau dinar itu harganya bisa turun, kadang naik di masa itu. Ai hadza mahallul ijma', yakni ini adalah tempatnya kesepakatan. Wa dunal mi'atain, dan kadang-kadang 200 dirham itu kadang-kadang harga emas itu 20 mithqal itu dia belum lagi mencapai 200 dirham. Seperti itu. Jadi waktu itu dianggap harga tuh naik turun. Gitu. Jadi yang dijadikan standar tuh dirhamnya, gitu kan? Lebih stabil. Cincin dia. Tapi kalau batangan, kalau kita buka di logam mulia, ini antam, merah itu
11.900. Enggak harga dirham aja, Tat. Dirham berapa harganya? Perak ya. Nah, dirham, harga 1 dirham. Per perak. Iya. Perak ya. 11.900 tuh. 1 dirham yang beratnya 2975, 2976. Dirhamnya ya. Iya. Enggak ada kan? Ya. Ya perak aja lah, terserah lah. Itu. Perak beli Nah, 35 lah enggak? 35.000. Nah, 35.000 lah. 35 kali 595, Pak. 20 juta 800 sekian. itu kalau di dirham 595,2 kali berapa teh? 1 gram teh? kalau sama 88 jadi ya? Apa ya? 12,5. 20.800. Ah, 20. Itulah dia. Itu kalau di dirham. Dirham. Kalau di emas 85 gram. 85 gram kali 32. Kali berapa segram, Pak? Berapa sekarang? Berapa? Mas, si mas kan suka mas. Mas atau perak? Emas. Mas 245. 945. Apa ini? Mas kan? Emas 24 karat. 945.000. Nah, itulah dia. 45.000. Turun lagi. 945 kali 945.000. Kali berapa? Berapa terbaru? Berapa? Kali 85 gram, Pak. 85. Ini emas, ini perak. 80 Ah, betul. 325.000. Nah, itulah dia. Berarti kalau duit kita penghasilan Itu kalau nilainya emas. Dan itu apa kan? Kalau dia batangan, logam mulia ini 5 gram dengan 10 gram beda dia. Nah, itu. gini nih tak. Dia per Makin gram tinggi gramnya, makin murah. makin murah. Nggak kena Jadi dia. itu yang dihitung keseluruhan ini dari Dia nggak gitu, Tat, cara ngitungnya. Harga segram berapa? 9,5. Kali 85 gitu aja. Nah, udah. Kayaknya 5 gram. Nah, itu. Kalau sejuta aja lah 5 juta kan gitu ya. Nah. 5.000. Cuma masalahnya di sini Sejuta kan 5 juta kan Mas? ya, 5 gram kan? Berapa? Kalau sejuta, segram kan 5 juta. iya 80 jutaan lah. Cuma masalahnya emas pun di sini standarnya perak. ya. Nah, emas pun standarnya perak. 200 dirham. Berarti itu nilai daripada harta yang ini kadang-kadang. Iya. Yang dari hasil atau keseluruhan. Di babnya ini hasil atau Emas yang tersimpan setahun, Pak. Uang yang tersimpan setahun. simpan tidak digunakan. Iya. Uang simpanan. Kalau beda. Kalau itu nanti ada zakat barang dagang. Dia kalau udah kena zakat barang dagang, Itu berdalam kita yang masalah hasil perdagangan. oh ya. Kalau pindah itu dengan dahab beda kan? Fiddah perak, dahab emas. Yang kita tembak ini harga perak batangan atau udah jadi cincin? 200 dirham itu. Perak olahan lah, perak murni. Perak murni ini dia. Berapa harganya? Berapa? Ya udah itu aja. Nah, berapa harganya? Perak murni ada sertifikatnya di atas yang Berapa harganya? silver ya. 11.900. Murni itu. Ada terakhir di sini. Nah, kali lah 595,2. 18 jutaan kan? Hah? 18 jutaan kan? 11.900. Itu kelewatan tak? 11.900 ya. Kali 55 berapa tadi? 595,2. 5 juta. 8 juta. 7 juta. Tadi 2. 7 juta 80 ambil. Berapa? Nah, lebih rendah lagi. Ambillah yang 20 juta aja lah ambil. Nah, yang 20 juta aja lah. Nggak jadi dia. Kalau perak cincin 35.000 gram. Kalau kita lihat di sini, coba langsung cari dirham, Tat. Harga 1 dirham.
Jadi kalau dirham itu sudah langsung ya mata uang jadi ya. Ya memang mata uang dia nilainya. Mata uang Qatar beda kan? Tunggu, Jadi tunggu. 4 ribuan dirhamnya Sama mata uang Indonesia. Ya, satu dirham itu Bagi saya kali satu dirham di Abu Dhabi itu 3.900 sekarang. Satu dirham. Kalau Indonesia punya Coba itu 3.900 39. satu dirham Abu Dhabi. Kalau di sana kan dikonversikan ke Kalau dinar kuatnya malah nih, kalau di ribuan. Indonesia kan Tinggal berapa di hitungan dirhamnya? Satu dirham itu 3.900. Ah ini dia. 3.000 berapa? maaf ya Pak. Yang 7 juta tadi. Ya, tadi itu kan kalau tadi 2,976 tadi. Satu dirham 2,976 saya. Iya. 2,976 dikali berapa tadi? 500 dirham kan? Iya. 59,52. Ah ini dia nih. Kali 5. Ini Tatat. Kan gimana lagi? Dirham antam tuh ya. Antam dirham satu koin 1 dirham perak itu berat 2.975 Poin ya. ya dibanderol dengan harga 94.675. Nah coba 94.600 kali 200 berapa Tat? Berapa? 94675. Hah? Ah kan pas kan? 94675 kali 200 dirham 18 juta pas tuh. Kayak sama tadi. Nah itu 4,67. nah kali 200 dirham 18 kan? Ah itulah dia. Memang udah dihitung tadi itu 18 tadi. 18 juta. Ada uang kita setahun kalau menurut nisab nih wajib zakat. Nah, menurut perak. Dan itu lebih aman gitu, lebih aman. 18 juta. Iya. Tersimpan selama setahun wajib zakat. Itu kalau tersimpan saja. Ah iya. Dari tahun tanggal 1 sampai akhir tahun nanti tersimpan dia. Kenapa Ibnu Munzir mengatakan emas saja Berapa saya bilang tadi? 25.000 dirham. 69475. Berapa teh? 94. Ah, itu dia. 675 dikali 200 dirham. 200. Dirham. 18 Iya, nah itu dia. Sampai. Ah. Masuk kan? Ah, itu dia. Yang penting lewat sudah. Ah. Kalau udah lewat 20 juta, Kalau ada uang kita 18 juta setahun. Ya, kalau menurut standar ini wajib 200 dirham. patokannya dirhamnya lewat lah. Kenapa? Di sini standarnya dirham. 400 dirham. Ah. 18 juta lebih. Berarti kalau duit kita sampai mencapai 20 juta kena. Ya, lebih kena lah. Jadi patokannya bukan dinar ya. Ya, ada yang dinar ada. Tapi koma tadi. yang di kitab ini nih dirham. Yang penting dinar itu koma. Ya. Selama ini Ustaz, Nah, orang pakai dinar ya. iya. Karena Dinar berapa? Satu dinar itu Ustaz. Kalau di rupiah kan? 3 juta. Ya, satu dinar. Satu dinar itu poin dinar itu 4,25. Coba, nih lihat. Dinar itu 3.893 Bagi 4,25. kali 20. Bagi 20. 4,25 itu kali 20 sama juga itu bahasa Arab. Coba. Kali 20. Atau bagi 4,25 gram dapat itu ya sekarang. Kita aja berapa? 3893 Tadi itu berapa juta ya? 3 juta berapa? 3.893.000 Bagi 4,25. Oh, kali 20 aja langsung. Kali 20. 3893 000 kali 20. 20. Ayo. Nah, itu 3,93 dikali 20 dinar. Hah? Iya, 70 juta. Nah, itu kalau pakai nisab emas. Masalahnya emas saja standarnya di sini dirham. Dirham. 2,5 satu emas. Enggak, di sini standar emas tuh Di sini dulu nih. kalau mencapai nisab harga nilai dirham 200.
Itu dia. Iya, masnya pun patokannya ke Ah, Berapa, itu. Ustaz? Berapa, Ustaz? 3,8 berapa? 3,9300 kali 20. 3 Berarti salah itu 398 389. 3.800 nah, 3 893 00 juta. kali 20 dina mithqal tadi, mithqal. Nah, 77 ya. Nah, ya. Nah, itu. Ya terserah kita lah kan, iman kita kemana kan itu. Juta. Nah, Iya, Ustaz, ya? iya. Oh, mana di daerah sini? kalau ke dinar Oh, di bawah. Terserah ya, makin dinar atau makin dirham. kalau ke dinar Iya. Nah, kita itu kan patokannya ke dirham tadi. Kalau ini dirham. Patokannya 200 dirham. Emas itu pun kalau nyampe ke 200 dirham, tetap kena dia. Kenapa? 25 gram. Karena dulu tuh nanti dibahas nih. Cuma malam ini ini aja lah. berarti yang sering disampaikan Ustaz apa itu dinar tuh ya. Iya. Sama itu kan, sama itu kan sering disampaikan ya. Sekitar 85 juta, 40 jutaan lebih kan? Iya. Karena kita di sini kan harus mengkaji lagi Iya, enaknya. dari sisi yang lebih dalam kan. Iya, betul. Tapi kalau ke dirham, ke 200 dirham, langsung kena rata-rata orang. Ya, Mas. Kalau dulu kan perbandingan perak dengan emas nggak jauh selisihnya. Zaman Nabi dulu. Sekarang perbedaan jauh kan. Kenapa? Karena lebih diminati emas. Di emas itu berharga rupiah. Apalagi emas Joko ya kan? Oh, Ini hitungannya. apa dona? Tapi seandainya Ustaz, umpamanya sekitar 20 juta udah banyak zakat. Ah. Kita punya uang 40 juta Ah. dibayar tahun ini. Apakah uang yang sudah dibayar itu tahun depan masih dibayar? Masih Pak. Masih Selama masih ada uangnya wajib Pak. Makanya uang itu jangan disimpan Pak. Diputar. tinggal ya Pak. Kalau nggak disimpan, bisa pinjam awak kasih awas Perhiasan. Habis pula. Habis. Bagi aja tak? Ada ini Pak. Papan tulis. Oh, agak panas kan? Spidol ada Pak? Spidol. Ada kemarin juga. Baik, kita lanjutkan ternyata tentang munasakhah. Nah, ini agak jelimet juga nih malam nih. Karena dia ada Ini ada nih. Ini. Ada apa pun. Ada. Iya. itu udah ada saya kopikan enggak? Kalau nggak cukup ya kongsi aja lah kan. Ada kasus ya kan? Kalau nggak salah minggu kemarin saya bagi tadi. Udah kan? Seorang meninggal dunia ya kan? Misalnya si A meninggal dunia, kemudian ahli warisnya tuh ada 4 orang anak laki-laki ya kan? Anak laki-laki 4 orang. Ah, itu dia. Di situ apa contohnya, Tat? Akhirnya kalau dari sisi normalnya ini masing-masing dapat 1 bagian. Kenapa 1 bagian? Karena mereka ini membagi 4 harta tersebut. Tiba-tiba belum lagi dibagikan harta itu, mati pula anak ini. Yang nomor 1 mati dia, meninggal. Waktu dia meninggal, waktu yang anak laki-laki ini meninggal sebelum harta dibagikan, dia itu meninggalkan istri, cie. Nah, anak laki-laki
2. Dah. Kemudian belum juga dibagikan harta tuh. Meninggal lagi anak nomor 2. Anak nomor 2 meninggal pula. Anak ini meninggalkan istri, apa kita? Istri terus? Istri 2, laki-laki 2. Oh, istrinya 2. Istri 2, anak laki-laki 2. Dah. Belum lagi dibagi harta. 2 orang udah meninggal tadi ya. Udah meninggal pula 2. Belum lagi dibagi harta, meninggal pula anak ketiga. Anak ketiga meninggal. Ahli warisnya siapa tak? Istrinya 3, ya kan? Anak laki-lakinya? Potong. Enggak, belakangnya ada. Ada tuh kan 2 lembar tadi. Satu orang 2 lembar. Sama ya? Hitam dia. Nih. Oh, terpotong ya. Jadi yang ditinggalkan tuh ya, belum lagi dibagi, meninggal. Istrinya 3, anak laki-lakinya 1. Jadi laki-laki 3 meninggal lagi nih. Iya. Berarti sekarang iya. Nggak ada habis. Sama aja nomor saya tadi. Istri berapa? Yang nomor 3 meninggal, ya kan? Ya, meninggal. Ahli warisnya istrinya 3, anak laki-lakinya 1. Istri. Laki 1. Oke, sip. Anak pertama meninggal. Ahli warisnya istri 1, anak laki-laki 2. Anak laki-laki kedua meninggal lagi. Ahli warisnya istrinya 2, anak laki-lakinya 2. Anak laki 3 meninggal. Anak laki-laki meninggal lagi nomor 3. Ahli warisnya istri 3, anak laki-laki 1. Bagaimana cara membagi warisannya? Kalau Ustadz tuh nggak perlu dijelaskan lagi dah. Sekarang bagaimana cara, kan Pak? Bagaimana cara membagi harta warisan tersebut? Makanya dengarkan kalau sampai 3 istri. Nah itu, ini perlu dilihat. Nah, cara yang umum di masyarakat itu dibagi dulu satu-satu. Sampai habislah 5-6 lembar kertas, kan itu kan? Coret dulu. Anaknya dulu. Tapi kalau metode kita cuma membutuhkan 1 lembar kertas saja sebenarnya. Cuma ini karena kalau terlalu kecil nggak nampak, akhirnya 2 lembar. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama yang diselesaikan adalah ada kolom meter situ. Kosong. Gini dia. Ya memang loh. Mana itu? Enggak yang saya kasih kemarin. Ya. Yang lembar tuh, yang lembar banyak tuh. Assalamualaikum. Salam. Nampak kamera awalnya kan. Nah, cara pertama di situ. Cari dulu asal masalah dari bagian waris yang pertama. Nah, Ini ada lagi. nggak ada habis. Enggak, ini dia berurut ini. Nggak ada apa ya? Penghapus, Pak. Wali, belum wali kan? Belum wali. Enggak. Enggak ya? Udah wali, gua asal tadi belum wali. Terus apa nih? Ada tak? Penghapus? Ya nggak apa lah.
Kan? Oh. Coba ya. Ya. Ada situ ya, ini ya. Jadi kita sudah tergambar ahli waris itu kan anak laki-laki, berarti yang menerima tuh nomor 4, ya kan? Kemudian istri dari anak laki-laki pertama, kemudian 2 orang anak laki-laki dari anak laki-laki pertama. Lalu ahli waris yang tingkat ketiga, 2 orang istri dari anak laki-laki kedua, dan berapa tadi? 2 istri anak laki kedua, Dan 3 istri anak laki ketiga. enggak, 2. 2. Enggak, yang anak laki-laki ini meninggalkan 2 istri dan 2 anak. Nah, itu dia level kedua, level ketiga kan? Ini level 1, level 2, level 3. Level 4 di belakangnya tuh 3 istri, 1 anak laki-laki. Itulah yang menerima warisan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, cari dulu asal masalah di level 1. Level 1 ini asal masalahnya berapa? 4. Kenapa 4? Karena anak laki-laki ini ada 4 orang, dan mereka ini berhak mewarisi harta secara dibagi rata. Bagi rata kan, asobah. Berarti dapat di sini angka 4. Bukan 1 kan, 4. Tuh seharusnya ini paham tuh kan, kalau masalah 4 nih. Ya tak? Nah, meninggal anak pertama. Ini berarti dah angka 4. Jadi kita menengoknya di sini aja nanti, di angka ini. Ada istri 1, ada anak laki-laki berapa tadi? 2. Berapa kira-kira asal masalahnya nih? Ada istri, ada anak laki-laki. Berarti asal masalahnya 8. Iya kan? 8. Tetapi 8 ini nggak mungkin. Kenapa tak mungkin? Karena 7 dibagi 2 nggak bisa. Istri dari 8 istri dapat 1 kan? Sisa 7. Nah, ini 1, sisa 7. Tidak mungkin 7 bagi 2. Jadi gimana caranya? Akhirnya ini kan 2 orang. 2 dikali 8 sama dengan 16. Berarti istri dapat 2, anak laki-laki dapat masing-masing 7. Berarti asal masalahnya jadi 16. Ini 4, ini 16. Tingkat ketiga, istri 2, anak laki-laki 2. Nah, nih. Kurang besar nih, Pak, kayaknya, Pak. Kurang besar nih, Pak. Mantap kan? Sesuai dengan apa? Iya. Kalau udah toke itu harus besar tuh, Pak. Istri 2, anak laki-laki 2. Nah, istri. Ya kan? Istri. Kan ada tuh kan? Asal masalahnya 8 juga. Kenapa 8? Karena istri itu kalau ada anak dapat 8. Berarti 8 ya kan? 8 itu betul anak laki-lakinya 2. Oh iya. Jadi gini, kasih asal masalah jadinya 16 gitu ya? Iya, tunggu dulu. Iya. Ini 8 kan? Istri ini 2 orang. Dari satu bagian tak mungkin. Nah, tak mungkin lah. 2 dari satu bagian tak mungkin. Kenapa? 1 tak bisa dibagi 2. Kan itu kan? Karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka ini asal masalah harus dibulatkan. Nah, cara bulatkan bagaimana? Istri ada 2, anak laki-laki ada
2. Ketemu angka 2 sama. Maka yang digunakan 1 saja. 2 ini 2 kali 8 16. Berarti istri dapat 1 untuk yang pertama, 1 untuk kedua. Sisanya 7 untuk yang, betul Pak? Kemana nih? Yo, 16 kurang 2 berapa? 14 kan? 7 kan? Pas. Kemudian tingkat ketiga, istrinya 3, anaknya 1. Nah ini berapa nih Pak? Asal masalahnya 8 juga. Muat ya, 8. Seharusnya di bawah sini Pak. Sini aja lah ya. Istrinya 3, anak laki-laki 1. Asal masalahnya 8. Nah ini lebih jelumit nih, kenapa? 1 tak mungkin dibagi 3. Maksudnya bagian. Kalau suami bisa kan itu kan. Maka supaya bisa 8 ini dikali 3 24. Istri ini dapat berapa tak? Ini dapat 1, anak laki-laki 24 kurang 3 berapa? 21. Nah, astagfirullah. Nanti aja lah. Tisu. Nanti lah. Tisu. Nanti lah Pak. Penyelesaiannya apa kan? Ada angka 4, ada angka 16, ada angka 24. Kira-kira ketiga angka nih, dia perbandingan angkanya ketemu di angka berapa? Gitu. Maksudnya? Cari angka tertentu yang semuanya bisa dibagi dengan 3 angka nih. 4 kali bagi 4 1, 4 bagi 8 tak mungkin. 2 lebih tak mungkin. 4 8 16. Iya. 2 bagi 4 tak bisa. 4 8 16 24. 24. Nah. 24 bagi 4 berapa? Bagi 16 enggak bisa. Enggak bisa. 48 juga. 48. 48 bisa kan? 48 bagi 4 bisa. 48 bagi 16 bisa, ya kan? 48 bagi 24 bisa. Berarti dari semua ahli waris nih ketemunya di titik angka 48. Nah, itu dia. Anak laki-laki yang tingkat pertama tadi memang mintanya pakai papan tulis sebentar enggak? Gimana ya? Kalau enggak paham ini. Makanya ada kertas kan? Anak laki-laki yang ini tadi berapa bagiannya? Dia ini mendapatkan 1 bagian dikali angka yang diketemukan tadi 48. Berarti dia dapat 48 bagian dari harta itu nanti. Istri dari tingkat kedua dari anak ini berapa bagiannya? 48 bagi 16. 3, angka 3. Berarti istri ini kan dapat berapa nih? 2. Ya kan? Iya. 2 apa 1, Pak? 2. 2 dikali 3 sama dengan 6 bagian. Anak laki-laki mana dia? 7 dikali 3 sama dengan 21 bagian. Anak laki-laki yang kedua, yang ini 7 kali 3 sama dengan 21 bagian. Istri dari anak kedua 48 bagi 16 3 sama. 1 kali 3 sama dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Ini kan kalau seandainya hartanya dibagikan kan meninggal saat Iya. Iya. Dibagikan Itu masalahnya. Iya. Dibagi ahli waris meninggal. Iya, harus meninggal.
Ya kan sekarang itu banyak terjadi kan itu kan? Belum dibagi juga meninggal lagi. Tetap kebagian ya. Ah, Karena dia kurang berdosa. Karena dia belum, karena meninggal. kalau ada Wali, kalau ada di rumah nanti yang besar, Wak. Papan tulis. Jadi enak jelaskannya, Wak. Nah, kalau ini bingung. Ini kan rumus ini seperti kita di kuasa. Ini kan rumus. Sini lah, Wak, nanti. Nah, jadi ini nanti Pak kan setelah kita ketemukan angka itu, akhirnya nanti menyelesaikan turun-temurun waris yang tak dibagikan itu hanya dalam selembar kertas saja langsung. Tap dapat. Namanya munasakah. Munasabah. Nah, munasakah. Munasabah. Iya. Anak laki-laki yang penerima tingkat ketiga, ya kan? Berapa bagian istri dari ini yang sudah meninggal tadi? 24 48 bagi 24 sama dengan 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 2 sama dengan 2, 21 kali 2 sama dengan 42. Nah, hitunglah nanti dapat tuh tak? Itu dia. Sama hasilnya tuh. Nah, ini namanya bagian munasakah. Jelas, Tat? Baik, demikian saja Pak ya. Kita akhiri dengan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada infokus lebih mantap lagi kan? Lebih sederhana. Ah. Apanya? Ini paling sederhana nih. Kalau posisi kita ajarkan laki-laki yang berikan semua pakai dibagikan ke anak laki itu semuanya.